Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, dimanapun Anda berada, para subscriber, subscriber yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati saudaraku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempermudah segala hajat-hajat saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, para subscriber, subscriber yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati saudaraku sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa bersilaturahim, bertatap muka walaupun hanya lewat tunai. Mudah-mudahan silaturahim kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terus senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya pertama mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada saudaraku sekalian telah mendukung channel saya Kanker Saputra, yaitu dengan cara subscribe, dan kepada saudaraku sekalian yang belum subscribe, pencet tombol merah-merahnya yang bertulisan subscribe. Insyaallah dukungan saudaraku sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan sedikit tutorial ya, berbagi, yaitu tentang cara khutbah Jumat, yang dimana apabila saudaraku sekalian yang masih belajar dengan cara khutbah ataupun penyampaian khutbah dan rukun-rukunnya, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya walaupun masih belajar, saya ingin berbagi saudaraku kepada saudaraku sekalian. Oke? Khutbah itu, jadi kita ketika ingin berkhutbah Jumat, kita itu senantiasa ya, yang pertama jangan sampai kita itu tegang atau gemetaran. Jadi kita hilangkan rasa tegang, rasa gemetar ataupun rasa minder. Hilangkan itu semuanya. Kita harus yakin, kita harus percaya diri bahwasanya kita bisa menyampaikan ceramah ataupun isi tausiah yang akan disampaikan kepada para jamaah tersebut. Nah, kemudian ketika kita khutbah, yang harus kita perhatikan itu ialah rukun-rukunnya. Jadi kalau khutbah itu kita harus pertama, kita harus menyampaikan hamdalah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pun harus senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga ialah kita itu harus senantiasa membacakan atau menyampaikan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ya, satu ayat ataupun lebih. Nah, itu harus. Kemudian kita juga harus menyampaikan wasiat. Apa itu wasiat? Kita menyampaikan wasiat kepada para jamaah, khususnya kepada diri kita sendiri maupun umumnya kepada para jamaah, wasiat takwa. Bahwasanya kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian baru isi khutbahnya itu apa ya? Yang penting isi khutbahnya itu kita mengajak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang isi khutbahnya jangan panjang-panjang ya. Disunahkan kita kalau pakai bahasa Arab atau tidak apa-apa. Yang penting di dalam khutbah itu jangan terlalu panjang dan ada diselipkan 1-2 ayat suci Al-Qur'an dan hadis ya. Oke saudaraku, nanti kita akan praktekkannya, saya akan praktekkan di sini. Jadi ketika kita seorang muraqi ya, sedang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seorang khatib harus berdiri. Kalau ada tongkat, itu disunahkan ada tongkat, memegang tongkat si khatib. Nah, wa ala sayyidina Muhammad, setelah si
Muraqqi ini membaca kemudian membaca doa ya. Setelah doa selesai, baru kemudian seorang khatib ini mengucapkan salam pada para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika seorang khatib sudah mengucapkan salam kepada para jamaah, seorang muadzin baru akan azan ya. Azan yang keberapa? Azan yang kedua ya. Jadi azan yang kedua ini setelah selesai, khatib duduk nih. Kemudian muraqqi atau seorang muadzin azan. Setelah azan selesai, seorang khatib itu berdiri lagi. Baru dia menyampaikan khutbahnya. Yang pertama menyampaikan hamdalah. Alhamdulillah, contoh misalkan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku dimanapun Anda berada, nah ketika khatib sudah menyampaikan hamdalah ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kemudian tadi membaca Al-Quran ya sampai selesai. Nah baru boleh kita diucapkan kembali ya puji syukurnya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid, contoh Masjid Nur Iman ya, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam harus senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sudah limpahkan sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke. Setelah itu saudaraku, nah kita khotib nih, kita menyampaikan ya wasiat. Masyaallah muslimin, hadanillahu wa iyyakum. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah akan mengantarkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi wasiat takwa itu harus kita sampaikan kepada jamaah. Agar apa? Agar khususnya kita itu senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jamaah pun senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah khotib menyampaikan wasiat takwa, maka khotib baru menyampaikan, kalau bisa menyampaikan temanya sebutkan gitu. Contoh misalkan Masyaallah muslimin hadanillahu wa iyyakum ya. Pada kesempatan jumpa kali ini khotib akan menyampaikan tentang syukur misalkan ya, tentang syukur. Nah itu sampaikan, atau misalkan tentang sabar sampaikan. Setelah itu barulah khotib menyampaikan isi khutbahnya. Tentang syukur itu apa? Misalkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak satu pun kita bisa menghitung nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat maupun nikmat yang lain-lainnya. Nah, itu harus sampaikan. Kemudian kalau bisa kita sampaikan juga firman Allah, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "In syakartum lazidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Nah, ini firman tentang syukur. Itu sampaikan. Nah, gak usah panjang-panjang, kalau ada hadis sampaikan hadis sampai selesai. Maksimal penyampaian khutbah itu 10 atau 15 menit, ya. Jadi jangan terlalu lama. Setelah itu selesai, contoh misalkan khutbah selesai, kemudian khatib tutup, barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal wa minna wa minkum illahu innahu huwal ghafurur rahim. Setelah itu khatib duduk sebentar dan muraqib pun berselawat, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu baru khatib setelah duduk bangun lagi menyampaikan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua sama aja kayak khutbah pertama, ya. Tapi intinya itu penyampaiannya misalkan mau pakai alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ataupun yang lainnya bebas. Nah, tapi kita disambung dengan sholawat, ya, sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu setelah itu baru disambung dengan doa. Doanya kalau bisa jangan terlalu panjang. Contoh misalkan dari hamdalah, ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Baru selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah itu baru doa. Doanya kalau bisa panjang. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai doa baru ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Selesai aqimis shalah. Nah, itu baru qomat, salat Jumat berjamaah. Nah, itulah surahku dimanapun Anda berada, itu sedikit tentang tutorial kita belajar khutbah, ya. Jadi bagi saudaraku sekalian yang mau belajar tentang khutbah Jumat, monggo silakan dipraktekkan, ya. Saya pun masih belajar, kita bareng-bareng belajar. Insya Allah bermanfaat
Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.